Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota untuk hari ini bersama saya Ika Darsono Memuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara bersama RAIR Indonesia menggelar lokakarya sinkronisasi kolaborasi ekonomi biru menjaga ekosistem pesisir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kelautan di Sulawesi Utara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung implementasi ekonomi biru melalui lokakarya sinkronisasi kolaborasi ekonomi biru yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara bersama RAIR Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 8 Juli di Sentra Hotel Manado ini diikuti 82 peserta dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan untuk menyusun langkah bersama dalam pengelolaan pesisir dan laut yang berkelanjutan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, mengatakan forum ini menjadi upaya menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai target ekonomi biru di Sulawesi Utara. Keberhasilan pembangunan kelautan tidak dapat dicapai oleh satu instansi atau satu sektor saja. Tantangan yang kita hadapi saat ini mulai dari degradasi ekosistem pesisir, perubahan iklim, tekanan terhadap sumber daya perikanan, hingga keterbatasan akses pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir memerlukan kinerja yang kuat dan terintegrasi. Sebab itu, pendekatan pengelolaan bersama menjadi sangat penting untuk diperkuat. Baik pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan harus berjalan dalam satu arah yang sama. Selain memperkuat perlindungan ekosistem, forum ini juga diharapkan menghasilkan rencana aksi yang mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan. Demikian Noni Oktavia melaporkan. Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Dengan panorama alam yang masih asri, perpaduan pasir putih dan laut biru, Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan. Keindahan alam Pulau Dionumo di Kecamatan Sumalata Timur terus dipromosikan sebagai salah satu wisata unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara. Hamparan pasir putih, perbukitan hijau, serta panorama laut yang masih alami menjadi daya tarik utama yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan karena menawarkan keindahan alam yang masih terjaga. Menurut Kepala Desa Deme 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara Samsudin Ngou, pemerintah desa bersama masyarakat terus berupaya mengembangkan kawasan tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat termasuk penyelenggaraan Festival Dionumo. Festival Dionumo ini menjadi salah satu sarana promosi yang paling efektif untuk memperkenalkan potensi daerah kepada wisatawan. Terima kasih kepada pemerintah daerah dan berharap dengan hadirnya festival tahun ini insya Allah lebih akan lebih jaya lagi ke depan yang tentunya akan menambah pendapatan kepada seluruh masyarakat yang ada di desa.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara Robin Daud mengatakan pemerintah daerah menjadikan Pulau Dionumo sebagai salah satu destinasi prioritas yang diharapkan mampu menjadikan ikon pariwisata daerah. Pengembangannya dilakukan melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Anggota potensi yang ada di Dionumo itu memiliki karakteristik khusus, jadi dia punya keunikan dibanding dengan objek-objek wisata lainnya. Tetapi kalau Pulau Dionumo, memang banyak pulau yang ada di Gorontalo Utara, kurang lebih tercatat 52 pulau. Dan khusus untuk pulau-pulau yang sudah dikelola menjadi objek wisata bahari, salah satunya adalah Pulau Dionumo di samping Saronde, Mohinggito, ada Bohu, ada Huha. Nah, kenapa objek wisata Pulau Dionumo jadi menarik dan unik? Dan di sana ada memang tanpa hunian pulaunya. Jadi interaksi apa saja yang bisa kita lakukan di sana selama dia dalam konteks masih mengikuti norma-norma yang ada. Karena Malata itu Ternate Timur kenal dengan budaya adat istiadat yang cukup kental. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Pulau Dionumo diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Gorontalo. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pengembangan kawasan ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM lokal, dan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi Gorontalo Utara. Rusdi Aneta melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Gantikan Sondak sebagai Ketua Dewan, DRT siap kolaborasi untuk majukan Sangihe. Menggantikan Ferdi Sondak, Denny Roitampi DRT resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sangihe sisa masa jabatan 2024-2029. Kepastian DRT sebagai Ketua Dewan berlangsung dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan sumpah janji di gedung DPRD Sangihe Senin 6 Juli 2026 yang di dalamnya ada pembacaan surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Ferdi Sondak SE didampingi Wakil Ketua 2 Marven Hontong. Hadir pula Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dan Wakil Bupati Tendris Bulahari, Forkopimda, jajaran organisasi perangkat daerah serta tamu undangan lainnya. Pengambilan sumpah janji dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Sigit Triatmojo SHMH. Dalam kesempatan itu Gubernur Sulawesi Utara Majen TNI Purnawirawan Julius Selvanus yang sambutannya dibacakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulut, Yori Romi Lesawengen, menekankan posisi strategi Sangihe sebagai garda terdepan Nusantara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Di bawah kepemimpinan Denny Roitampi, DPRD Sangihe dapat memperkokoh pertahanan ekonomi lokal, memacu potensi kemaritiman, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Sebagai wilayah kepulauan yang berada di salah satu garda terdepan Nusantara dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina, Sangihe adalah wajah terdepan dan martabat bangsa kita. Oleh karena itu, tantangan pembangunan di daerah ini tidaklah ringan. Sangihe membutuhkan akselerasi pembangunan yang simultan, penguatan konektivitas antar wilayah kepulauan, peningkatan sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, tangguh, dan transparan. Disinilah letak peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sokong guru demokrasi di tingkat lokal, sekaligus sebagai mitra sejajar jalannya roda pemerintahan daerah. Sementara itu, Ferdi Sondak dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan seluruh pihak selama ia menjabat. Ia berpesan agar Denny Roitampi dan seluruh anggota Dewan terus mengutamakan kepentingan rakyat kecil, seperti nelayan, pedagang pasar, buruh, dan pelaku usaha kecil yang menjadi urat nadi perekonomian daerah. Selama mengemban amanah sebagai Ketua DPRD, saya menyadari bahwa tidak semua harapan dapat terpenuhi dan tidak semua langkah dapat memuaskan semua pihak. Namun saya dapat mengatakan dengan hati yang tulus bahwa setiap keputusan yang saya ambil selalu didasarkan pada niat
untuk menjaga kehormatan lembaga ini serta memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena itu, kepada Saudara Denny Roitampi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ini, saya menyampaikan ucapan selamat. Tongkat estafet kepemimpinan yang baru Denny Roitampi kini dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk mendorong akselerasi pembangunan, menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan, dan menjadikan lembaga legislatif sebagai mitra pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Anton Lahoube melaporkan. Kita ikuti berita dari RRI Talaut. 1 tahun memimpin, pasangan Bupati Weli Titah dan Wakil Bupati Anisia Grecia Bambungan bawa tren positif bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan meski capaian makroekonomi hingga pelayanan publik memuaskan, jajaran Pemkab diminta tidak berpuas diri. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut berhasil mencatatkan berbagai raport hijau pada indikator pembangunan daerah selama 1 tahun terakhir. Keberhasilan ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan angka kemiskinan ekstrim, kenaikan indeks pembangunan manusia atau IPM, serta tingkat pengangguran terbuka yang tetap stabil. Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik juga terus digenjot. Meski demikian, Bupati Kepulauan Talaut Weli Titah mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak cepat berpuas diri. Weli meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemkab untuk tetap termotivasi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat. Kami terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan meletakkan fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai indikator pembangunan menunjukkan arah yang semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat menjadi 5,19%. Angka kemiskinan ekstrim berhasil ditekan dari 3,25% menjadi 1,55%. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 72,83% menjadi 73,68 atau naik 0,85%. Sementara tingkat pengangguran terbuka tetap terjaga pada angka 3,40%. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa sebagai program pembangunan mulai memberikan hasil yang positif dan membawa optimisme bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Talaut. Bupati juga mengajak seluruh komponen masyarakat Talaut untuk terus menjaga persatuan, merawat kerukunan dan bergotong royong demi kemajuan daerah ke depannya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Saya Ika Darsono Momoya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.